Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainun Nabila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dermatitis. Dermatitis merupakan penyakit kulit yang bersifat akut, subakut, atau kronis yang disebabkan adanya peradangan pada kulit. Penyakit ini terjadi karena adanya faktor eksogen dan endogen. Tanda adanya kelainan klinis berupa polimorfik dan keluhan gatal pada kulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Indah Septiastuti dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam dermatitis. Dermatitis terbagi menjadi dua macam, yaitu dermatitis kontak dan dermatitis atopik. Pertama, saya akan menjelaskan apa sih dermatitis kontak itu. Jadi, dermatitis kontak merupakan reaksi fisiologis yang terjadi pada kulit karena kontak dengan substansi tertentu, di mana sebagian besar reaksi ini disebabkan oleh iritan kulit dan sisanya disebabkan oleh alergen yang dapat menimbulkan reaksi alergi. Ternyata dermatitis kontak ini terbagi menjadi dua kelompok, yaitu dermatitis kontak iritan atau DKI dan dermatitis kontak alergi atau DKA. Dermatitis kontak iritan merupakan reaksi yang timbul apabila kulit terkena bahan-bahan kimia yang bersifat toksik dan menyebabkan peradangan. Sedangkan dermatitis kontak alergi merupakan suatu yang timbul setelah melakukan kontakan eksternal melalui proses toksik. Kemudian jenis dermatitis yang kedua yaitu dermatitis atopik. Dermatitis atopik ini merupakan jenis dermatitis yang terjadi akibat adanya peradangan pada kulit. Kondisi ini bisa disertai dengan kulit yang memerah, kering, dan pecah-pecah. Peradangan biasanya berlangsung lama, bahkan hingga bertahun-tahun. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai macam-macam dermatitis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Anita. Saya di sini akan melanjutkan materinya tentang gejala dari penyakit dermatitis. Gejala utama dermatitis adalah rasa gatal. Tanda-tandanya tergantung pada etiologi, lokasi, dan durasinya, yang biasanya terdiri dari eritema, edema, dan popula. Gejala dermatitis kotak sangat bervariasi, mulai dari kemerahan yang ringan dan hanya berlangsung sekejap sampai pada pembekakan hebat dan kulit melepuh. Adanya ruam yang terdiri dari lepukan kecil yang terasa gatal. Awalnya, ruam hanya pada bagian kulit yang kontak langsung dengan alergen atau zat yang menyebabkan alergi. Tetapi selanjutnya ruam bisa menyebar. Lepuhan akan pecah dan mengeluarkan cairan berbentuk keropeng lalu mengering. Sisa-sisa sisik, gatal-gatal, dan penebalan kulit yang bersifat sementara bisa berlangsung beberapa hari atau beberapa minggu. Penyakit ini dapat menyebabkan keluhan utama dan keluhan tambahan. Biasanya kelainan kulit beberapa saat sesudah kontak pertama dengan kontak eksternal atau penderita akan merasa panas, gatal, dan nyeri. Terima kasih. Halo, nama saya Gita Kristanti. Saya akan menjelaskan tentang diagnosis dermatitis kontak. Nosa dermatitis kontak dapat terbagi menjadi 4, yaitu 1. Anamnesis, 2. Pemeriksaan fisik, 3. Pemeriksaan penunjang, 4. Pemeriksaan dermatitis. 1. Anamnesis, yang berarti pemeriksaan dari dokter untuk memperoleh keterangan atau diagnosis tentang keluhan dan penyakit yang diderita. Selain untuk menegakkan diagnosis, juga untuk mencari sebabnya adanya keluhan dan riwayat pekerjaan sebelum dan sesudah. 2. Pemeriksaan fisik, yang berarti pemeriksaan fisik dilakukan untuk melihat lokasi dan pola kelainan yang sering kali dapat diketahui kemungkinan penyebab terjadinya dermatitis. 3. Pemeriksaan penunjang, yang berarti pemeriksaan dari dokter. Pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan dengan lampu Wood histopatologi merupakan hasil pengamatan terhadap jaringan yang diduga terganggu.
Yang keempat, pemeriksaan dermatitis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Faiz Muhammad. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab dermatitis kontak. Kualitas fisik air menjadi faktor yang mempengaruhi dermatitis kontak. Karena air yang tercemar mengandung bahan kimia, mikroba, dan patogen 5, predisposisi genetik, sosioekonomi, polusi lingkungan, jumlah anggota keluarga merupakan faktor-faktor risiko terjadinya dermatitis secara umum. Sedangkan faktor-faktor pencetus terjadinya dermatitis secara umum antara lain alergen sumber air, bahan intan, infeksi, faktor psikis, dan faktor pencemaran air. Sehingga mengakibatkan adanya gangguan penyakit kulit seperti dermatitis kontak alergi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihsan Ikhwansa, di sini saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan dermatitis. Pemeriksaan penunjang dermatitis kontak yaitu menggunakan uji kulit, diantaranya yaitu uji tempel tertutup, uji tempel terbuka, uji pemakaian atau use test, uji goresan atau scratch test, uji intradermal, dan yang terakhir yaitu uji foto atau photopatch test. Uji tempel kulit tersebut dilakukan dengan menggunakan alergen standar dengan konsentrasi tertentu alergen pada kulit punggung dan hasilnya dibaca setelah 48 jam dan 72 jam kemudian. Untuk menghindari reaksi negatif semu, hasil dapat dibaca setelah 6 atau 7 hari kemudian. Pada uji ini dapat terjadi positif semu ataupun negatif semu. Uji tempel kulit yang terbuka dilakukan untuk mengetahui urtikari kontak dan atau DKA. Uji tempel ini biasanya dilakukan 4 minggu setelah dermatitis hilang. Uji pemakaian dilakukan bila uji tempel tersebut hasilnya negatif, sedangkan kliniknya jelas. Uji goresan tersebut dapat dilakukan untuk mendiagnosis urtikaria kontak. Bila penyakit sudah sembuh, maka dapat diadakan uji tempel atau patch test. Pada daerah plexor, lengan bawah atau interscapular, dioleskan alergen yang tersangka, yang menutup dengan kain kasa dan selopan impermeable. Sesudah 24 sampai 28 jam dibaca, reaksi dinilai sebagai eritme, endema, papul, endema, papul, vesikel. Vesikel tetapi disertai vesikel yang berkonfluensi. Tetapi keadaan medidans dengan atau tanpa nekrosis. Selain itu, pemeriksaan penunjang untuk dermatitis atopik darah perifer ditemukan eosinofilia dan peningkatan kadar IgE. Kedua, adanya dermatografisme putih yang merupakan penggoresan pada kulit normal yang akan menimbulkan 3 respon, yaitu akan terlihat garis merah di tempat penggoresan selama 15 detik, warna merah di sekitarnya selama beberapa detik, dan endema yang timbul sesudah beberapa detik, dan endema timbul sesudah beberapa menit. Penggoresan pada pasien yang topik akan bereaksi berlainan, garis merah tidak disusul warna kemerahan tetapi kepucatan selama 2 detik sampai 5 menit, sedangkan endema tidak timbul. Keadaan ini disebut dermatografisme putih. Ketiga, dilakukan percobaan asetilkolin merupakan suntikan secara intrakutan. Merupakan suntikan secara intrakutan. Solusio asetilkolin 1/5000 akan menyebabkan hipermia pada orang normal. Pada orang dengan dermatitis atopik akan timbul vasokonstriksi, terlihat kepucatan selama 1 jam. Keempat, dilakukan percobaan histamin. Jika histamin fosfat disuntikan pada lesi, eritme akan berkurang dibandingkan orang lain sebagai kontrol. Kalau orang tersebut disuntikan parenteral, tampak eritma bertambah pada kulit yang normal. Halo, perkenalkan nama saya Adi Hapandi. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor risiko yang mempengaruhi dermatitis kontak. Di sini ada 9 bagian yang mempengaruhi dermatitis kontak. Yang pertama yaitu lama kontak. Lama kontak adalah jangka waktu pekerja berkontak langsung dengan bahan kimia dalam hitungan hari ataupun jam. Setiap pekerja memiliki lama kontak dengan bahan-bahan kimia itu berbeda-beda. Semakin lama kontak dengan bahan kimia, maka peradangan atau iritasi kulit dapat terjadi sehingga menimbulkan kelainan kulit. Pekerja yang berkontak dengan bahan kimia menyebabkan kerusakan sel kulit lapisan luar. Semakin lama berkontak langsung dengan bahan kimia, maka akan merusak kepada sel bagian kulit bagian dalam.
Yang kedua yaitu frekuensi kontak. Frekuensi kontak yang berlangsung untuk bahan yang mempunyai sifat sensitasis, yaitu menyebabkan terjadinya dermatitis kontak. Jenis alergi. Bahan kimia yang jumlahnya sedikit akan menyebabkan dermatitis berlebihan, baik jumlahnya, luasnya maupun beratnya tidak proporsional. Oleh karena itu, upaya untuk menurunkan terjadinya dermatitis kontak akibat kerja adalah dengan cara menurunkan frekuensi kontak langsung dengan bahan kimia. Yang ketiga yaitu bahan kimia. Nah, dalam kosmetik itu terdapat banyak bahan-bahan kimia, antara lain paraben, formaldehid, kuarterium, bronopol, isopropil, sodium hidroksin, dan sodium lauri. Dermatitis kontak karena cat rambut banyak dijumpai pada penata rambut atau pemakainya. Penyebab terjadinya adalah parapenidiandim. Yang keempat yaitu jenis kelamin. Antara perempuan dan laki-laki yang lebih rentan terkena penyakit dermatitis yaitu perempuan, karena perempuan lebih sedikit memproduksi minyak untuk melembabkan kulitnya, dan kulit wanita itu lebih tipis dibandingkan laki-laki, sehingga wanita itu lebih beresiko terkena penyakit dermatitis. Yang kelima yaitu usia. Nah, pada usia 15 sampai 24 tahun biasanya mereka lebih banyak atau tinggi terkena penyakit dermatitis karena mereka kurangnya pengalaman dan kurangnya pemahaman tentang kegunaan alat pelindung diri dari penyakit dermatitis dalam hal bekerja di industri makanan ataupun di penata rambut, seperti itu. Yang keenam yaitu masa bekerja. Nah, jika semakin lama bekerja seorang, maka akan semakin sering pekerja berkontak langsung dengan bahan kimia. Semakin lama seseorang dalam bekerja, maka semakin banyak dia telah terpapar bahaya yang ditimbulkan penyakit kulit di lingkungannya. Yang ketujuh yaitu riwayat penyakit kulit sebelumnya. Nah, biasanya yang riwayat penyakit sebelumnya yaitu dia sebelum bekerja di tempat ia bekerja, ia sudah memiliki penyakit kulit. Jadi, ia rentan terkena penyakit kulit di tempat pekerjaannya yang langsung berkontak langsung dengan bahan kimia. Yang kedelapan yaitu tentang suhu dan kelembapan. Pada lingkungan pekerja terdapat beberapa potensi bahaya yang perlu diperhatikan, antara lain seperti suhu udara dan kelembapan udara. Suhu udara dan kelembapan udara yang tidak stabil dapat mempengaruhi terjadinya dermatitis kontak. Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan nomor 1405 Menkes SK 10 tahun 2002 tentang nilai ambang batas kesehatan lingkungan kerja. Nah, suhu udara yang dianjurkan adalah 18 Celcius sampai 28 Celcius dalam kelembapan udara. Yang dianjurkan adalah 40% sampai 60%. Yang terakhir atau yang kesembilan yaitu personal hygiene. Salah satu faktor yang merupakan penyebab dermatitis adalah personal hygiene. Hal ini menjadi perhatian adalah masalah mencuci tangan. Karena tangan adalah anggota tubuh yang paling sering kontak langsung dengan bahan kimia. Kebiasaan mencuci tangan itu seharusnya dapat mengurangi potensi penyebab dermatitis.
akibat bahan kimia yang menempel setelah bekerja, namun pada kenyataannya potensi untuk terkena dermatitis itu tetap ada. Dan salahnya cara mencuci tangan itu dapat menyebabkan atau menjadi salah satu penyebab, misalnya kurang bersih dalam mencuci tangan sehingga masih terdapat sisa bahan kimia yang menempel pada permukaan kulit si pekerja. Itu saja yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sehibul Aziz. Nah, sebelumnya tadi kita telah mendengarkan atau menyimak pemaparan dari teman-teman saya mengenai penyakit dermatitis, mulai dari definisi, jenis-jenis, faktor-faktor yang mempengaruhi, dan lain sebagainya. Sekarang saya akan memaparkan materi mengenai hubungan antara penyakit dermatitis dengan K3. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari pemaparan yang telah dipaparkan oleh teman-teman saya tadi, hubungan antara penyakit dermatitis dengan K3 ini sangat berkaitan. Kenapa? Karena yang pertama, penyakit dermatitis ini sangat rentan terjadi pada pekerja yang memiliki riwayat alamiah penyakit dermatitis sebelumnya atau riwayat alamiah penyakit kulit lainnya. Terus yang kedua, penyakit dermatitis ini sangat rentan juga terjadi pada pekerja yang bekerja di perusahaan bahan kimia atau yang kesehariannya berbaur dengan bahan-bahan kimia. Maka untuk meminimalisir penyakit yang terjadi akibat kerja, khususnya penyakit dermatitis ini, para pekerja harus menggunakan APD yang lengkap. Nah, itu mungkin kesimpulan yang bisa saya ambil mengenai hubungan antara penyakit dermatitis dan K3. Untuk selanjutnya, silahkan saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Cara terbaik untuk mencegah dermatitis kontak adalah dengan menghindari kontak dengan zat penyebab alergi dan iritasi. Misalnya, dengan mengganti produk perawatan tubuh yang menyebabkan alergi atau iritasi. Jika tidak bisa menghindarinya, ada beberapa cara untuk mengurangi resiko terkena dermatitis kontak, yaitu membersihkan kulit dengan sabun untuk kulit sensitif setelah terpapar zat yang menimbulkan iritasi atau reaksi alergi. Kenakan pakaian pelindung atau sarung tangan untuk mengurangi kontak langsung antara kulit dengan zat penyebab alergi dan iritasi. Gunakan pelembab, hal ini bertujuan untuk memperbaiki kondisi lapisan terluar kulit sehingga kulit terlindung dari zat penyebab alergi atau iritasi.